Meskipun orang kaya dan besar kuasanya, semua itu kan lalu. Puaskah dia denganku? Puaskah Tuhan? Puaskah Tuhan? Puaskah dia denganku? Telah ku hidup baik atau tiada baik, puaskah dia denganku? Puaskah Tuhan? Puaskah Tuhan? Puaskah dia denganku? Telah ku hidup baik atau tiada baik, puaskah dia denganku? Bila dia datang pulang menjumpai kita semua, baginya ku sobatkah atau setru? Akan senang Tuhan nanti ataukah bersedih hati? Berimanku selalu, puaskah dia denganku? Berimanku selalu, puaskah dia denganku? Shalom, haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada? Saya percaya kita di dalam kasih karunia Tuhan selalu, amin. Saudaraku, kita mau meninggikan, menyembah Tuhan pada hari ini. Persiapkan hati kita, berikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya, Dia Tuhan yang maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Mari serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas. Oh, serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama
Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Oh, Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Mari serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Oh, haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang beri apa Tuhan kita. Haleluya. Persoalan masalah boleh datang dalam hidup kita, namun kita memiliki Allah Tuhan yang maha besar, amin. Dan kita mau berjalan bersama Dia setiap hari. Kita mau berjalan bersama Dia setiap saat. Haleluya. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Serukan, Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, menopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Kami mau berjalan bersamamu. Haleluya. Oh, oh. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, menopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku ragu, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Katakan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Oh Yesus, Yesus jaminan hidupku. Katakan dengan penuh iman, Yesus, Yesus jaminan hidupku.
sembah Tuhan kita. Haleluya. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan, sebab Tuhan mengasihi kita melalui anaknya yang diberikan kepada setiap kita, Yesus Kristus. Haleluya. Makasih Tuhan. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Mari nyanyikan pujian ini bersama-sama. Karena begitu Allah, karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Dengan penuh iman katakan, karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Haleluya, mari sembah Dia. Oh, terima kasih Yesus, buat anugerah-Mu bagi setiap hidup kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu. Haleluya. Mari saudaraku, mari kita sembah Dia. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kami rindu Engkau menjamah setiap kami Tuhan. Saat ini jamah kami. Dalam setiap pergumulan hidup kami, dalam setiap masalah hidup kami, Engkau hadir Tuhan. Engkau memberi kami kekuatan, Engkau memberi kami iman, supaya kami tetap teguh. Karena kami tahu kami mempunyai Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi nyanyikan pujian ini, katakan, karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya
saya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Dan saat ini kami rindu mendengarkan suara-Mu Tuhan. Kami membuka hati kami persiapkan telinga kami, dan biarlah Engkau berbicara melalui hamba-Mu saat ini. Firman yang penuh kuasa itu siap kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua katakan, amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan di GBI Asem 3 Kota Tegal. Senang sekali kita boleh berjumpa dalam cinta kasih dan anugerah Tuhan. Mula pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala Saudara dan juga kepada tim penggembalaan yang ada di GBI Asem 3 Kota Tegal. Merupakan kehormatan bagi saya tentunya dan sebuah kepercayaan untuk saya boleh melengkapi pekerjaan pelayanan melalui penyampaian firman Tuhan yang singkat di ibadah kita hari ini. Saya sudah mempelajari beberapa hamba Tuhan yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tentunya minggu pertama disampaikan oleh Pastor Daniel Rusli. Betapa indahnya apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan ini. Dan juga minggu kedua disampaikan oleh Pastor Andoyo. Sangat memberkati dan saya mencoba untuk bisa melengkapi pekerjaan pelayanan yang ada di GBI Asem 3 Kota Tegal. Namun sebelumnya mari kita akan hampiri Tuhan di dalam doa. Mari kita akan tundukkan kepala dan kita akan merendahkan diri datang kepada Tuhan. Bapa yang kami kenal, sembah, sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur buat hari indah penuh kemuliaan nama Tuhan. Engkau memberikan sebuah kesempatan bagi kami. Olehnya kami berbakti dan merespon panggilan Tuhan. Kami boleh ada bersama-sama dalam sebuah persekutuan. Bersekutu dengan Tuhan dan bersekutu dengan sesama. Dengan berbagai cara dan berbagai teknologi boleh kami pakai. Biarlah segala sesuatu boleh mempermuliakan nama Tuhan. Biar Engkau dipermuliakan lewat pujian dan sembah alunan musik kami. Engkau dipermuliakan lewat harta kami. Ini waktu Engkau dipermuliakan lewat sabda-Mu sendiri. Mari Tuhan bicara kuat bagi kami. Sampaikan isi hati-Mu kuat bagi kami. Sehingga tak seorang pun yang tidak diberkati. Semua kami diberkati. Baik semua jemaat yang mendengarkan firman. Maupun juga hamba-Mu yang menyampaikannya. Kami sama-sama diberkati. Sebab kami percaya firman-Mu adalah sumber berkat. Segala kemuliaan pujian hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi dalam Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, dan amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Saya diberikan tema oleh tim sekretariat GBI Asem 3. Dalam hal ini adalah Ibu Lani telah menyampaikan kepada saya bahwa saya diminta untuk menyampaikan firman Tuhan pertalian tentang Christmas atau tentang Natal. Dan karena itu tentu saja saya akan melengkapi pekerjaan pelayanan di GBI Asem 3. Baik, mari kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Ayat ini sudah familiar tentunya buat kita semuanya. Dan kita mengenal kata Immanuel dari situ. Injil Matius pasal yang pertama 23 dikatakan demikian kata firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Immanuel artinya Allah menyertai kita. Dalam bahasa Inggris pakai kata God with us. Tuhan bersama-sama dengan kita. Ya, Tuhan bersama-sama dengan kita. Jadi mengingat Natal artinya adalah mengingat penyertaan Tuhan. Karena itu saya mau sharing 3 hal. Yang pertama, ingat akan Christmas, ingat akan Natal artinya adalah mengingat akan penyertaan Tuhan yang sempurna atas kehidupan kita. Nah, mari kita akan lihat bagaimana Tuhan menyertai akan kehidupan kita. Nah, saya melihat di Matius pasal yang ke-28
Pada ayat yang ke-20 dikatakan demikian, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan menyertai anak-anaknya senantiasa, tanpa jeda. Sampai kapan? Sampai kesudahan zaman. Nah, siapa orang-orang yang disertai oleh Tuhan sampai pada akhir zaman atau sampai pada kesudahan zaman? Sebelum ayat 20 dari Matius pasal yang ke-28 tadi ditulis, tentu ada ayat yang ke-19. Nah, ini adalah siapa yang disertai oleh Tuhan senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mari lihat ayat yang ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan kemudian aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Penyertaan Tuhan atas setiap anak-anaknya sampai kepada akhir zaman adalah dinyatakan kepada mereka yang melakukan amanat agung. Apa itu amanat agung? Pemberitaan Injil atau pemberitaan firman Tuhan. Saudara mesti ingat bahwa berita firman Tuhan bukan hanya disampaikan oleh pendeta, gembala, dalam hal ini mungkin penginjil, pengajar, guru, nabi, rasul, bukan. Tapi semua kita tentunya mengejawantakan firman Tuhan, melakukan pekerjaan amanat agung Bapa, memberitakan Injil. Nah, pemberitaan Injil tentu saja bukan hanya sekedar di gereja. Saya hanya mau sampaikan bagi kita semuanya, gereja itu mimbarnya atau tempatnya atau kotaknya terlalu sempit. Tetapi kita semua punya mimbar masing-masing. Di dalam pekerjaan, di dalam perkantoran kita, di dalam studi kita, di mana saja, di toko kita, di usaha kita, di perdagangan kita. Sesungguhnya di situ itu adalah mimbar kita. Kita punya mimbar masing-masing sesuai dengan panggilan kita. Disitulah kita mengejawantakan firman Tuhan. Dan ingat, di mana kita mengejawantakan firman Tuhan, di mana kita memberitakan firman Tuhan lewat kehidupan kita, lewat tingkah laku kita, lewat perkataan kita, di dalam segala mimbar kita masing-masing, di situ sesungguhnya Allah menyertai kita. Allah menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Ada banyak orang yang berkata terlalu sulit, tidak mudah. Memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Saya punya istilah, di mana sesulit apapun, jika kita punya kemauan, maka sesulit apapun menjadi mudah. Tapi semudah apapun, kalau kita malas, tidak punya kemauan, tidak punya keinginan, yang mudah sekalipun akan menjadi sulit. Nah, karena itu mari pertimbangkan baik-baik. Mana saudara pilih? Kalau kita berkata sulit, mana mungkin. Itu akan menjadi kita tidak bisa bergerak apa-apa. Kita tidak bisa bergerak sama sekali. Nah, karena itu Tuhan akan menyertai kita semuanya sampai pada akhir zaman kepada siapa yang mengejawantakan firman, yang melakukan firman Tuhan. Saudara, saya mau saudara dengar baik-baik. Jikalau kita datang ke gereja, pastikan Yesus ada di gereja. Ketemu Tuhan Yesus di gereja. Tapi setelah kita meninggalkan gereja, pastikan Tuhan Yesus tidak ada lagi di gereja. Pastikan Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Immanuel ada bersama-sama dengan kita. Nah, saya akan tunjukkan lebih dalam lagi kata Immanuel atau kata God with us. Atau Tuhan bersama-sama dengan kita. Saya akan membacakan bagi kita semuanya dalam bahasa Jawa. Saya temukan beberapa bahasa. Dalam bahasa Inggris misalnya pakai kata God with us. Dalam bahasa Indonesia pakai kata Tuhan menyertai kita. Tapi mari kita lihat pakai bahasa Jawa, saudara. Saya tidak terlalu fasih dengan bahasa Jawa, tapi saya akan tunjukkan inti daripada pembacaan kita Matius pasal yang pertama di ayat yang ke-23. Dikatakan demikian, lah sangkenya bakal nggarbini sarta mbabar putra kakung. Kang asmane bakal sinebut Immanuel, tegese Gusti Allah nunggil kalawan kita. Nah, yang saya mau petik adalah kata Immanuel, God with us, Tuhan bersama dengan kita.
dalam bahasa Jawa artinya adalah Gusti Allah nunggil kalawan kita. Nah, arti kata nunggal atau arti kata nunggil itu artinya bukan hanya sekedar bersama-sama atau God with us, tetapi kata nunggil atau manunggal itu sudah bercampur. Nah, saya akan coba lihat atau saya coba bacakan dalam kamus bahasa Indonesia. Kata manunggal itu seperti apa? Kata manunggal ada dua pengertian. Yang pertama, menjadi satu dalam sikap dan tingkah laku. Tapi yang berikutnya bukan hanya itu saja. Tetapi kata nunggal itu atau kata manunggal itu ternyata pengertiannya bercampur, berpadu, hingga tak terpisahkan. Itu pengertian kata nunggal atau manunggal. Bercampur, berpadu, hingga tak terpisahkan. Jadi kata Immanuel bukan sekedar Allah bersama-sama dengan kita. Tetapi kata Immanuel dalam bahasa Jawa artinya bercampur, berpadu, hingga tak terpisahkan. Jadi artinya Tuhan menyertai kita bukan hanya sekedar bersama-sama, tetapi sudah manunggal bersama-sama dengan kita. Jadi ingat Natal, ingat akan kemanunggalannya Allah atas hidup kita. Dia ada di dalam kita, kita ada di dalam Dia. Itu pengertian kata Immanuel. Karena itu hal yang pertama saya mau sampaikan bagi kita. Ingat akan Natal, ingat akan kemanunggalannya Tuhan atas kehidupan kita. Betul kata firman Tuhan. Dikatakan bukankah tubuhmu adalah baitnya Roh Kudus. Pengertiannya baitnya Roh Kudus yang berarti adalah Allah manunggal bersama-sama dengan kita. Allah menyertai kehidupan kita kepada setiap kita yang melakukan amanat agungnya Tuhan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, saudara sekalian, mengingat Natal atau mengingat akan Christmas itu mengingat akan kasih Allah yang besar. Nah, di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 tentu saja menjadi ayat hafalan bagi semua kita. Dikatakan demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Senang sekali kata kasih itu dipakai. Dan besarnya kasihnya Tuhan atas kita diberikan yang inti daripada surga. Yang inti daripada surga bukan emas yang banyak. Bukan juga harta yang melimpah. Inti daripada surga juga bukan para malaikat. Inti daripada surga adalah anaknya yang tunggal. Namanya adalah Yesus Kristus. Itu diberikan kepada kita. Saya mau sampaikan bagi kita, yang terbaik yang surga berikan kepada umat manusia yang dikasihi, yaitu saudara dan saya, adalah Yesus Kristus. Itu adalah harta yang paling indah, yang Bapa punya. Itu diberikan kepada kita. Karena itu jikalau hari ini, saudara mungkin sudah mulai tidak semangat, saudara mulai melihat bahwa segala sesuatu tertutup, jalan buntu, mau usaha sulit, dan bahkan kita mengalami akan banyak peristiwa yang tidak menyenangkan. Tapi saya mau beritahukan kepada kita semuanya, ingat akan kasih yang inti diberikan kepada kita. Maka yang lain saya tahu, pasti akan dengan mudah Tuhan sediakan bagi kita. Bagi siapa itu? Bagi orang-orang yang mengasihi akan Tuhan. Sudah mungkin berkata atau bertanya, buktinya mana? Justru tahun ini adalah tahun yang tidak menyenangkan. Yes, ada beberapa orang yang memang kita kehilangan orang-orang tertentu. Bahkan juga kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi. 2020. Angkanya bagus. Bahkan hari ini adalah tanggal dan tahun yang sangat istimewa. Bukan kebetulan. Kita sedang ada di hari yang ke-20. Dan kita ada di tahun 2020. Tahunnya memang cantik. Ya, bahkan tanggal hari ini pun cantik. Siapa yang gak senang dengan sesuatu yang cantik?
plat nomor polisi mobil, plat nomor polisi sepeda motor. Saudara, ada banyak orang mencari yang cantik, bahkan rela membayar lebih untuk mendapatkan yang cantik. Nomor handphone dan sebagainya, nomor rumah dan sebagainya. Sesuatu yang cantik. Tapi peristiwa tahun ini memang tidak mudah untuk kita jalani. Even saya sebagai pemimpin, even saya sebagai pendeta, sama saya juga mengalami yang namanya rasa takut. Rasa takut itu sesuatu yang wajar menurut saya. Tapi yang sangat berbahaya adalah jikalau kita sampai ketakutan. Jangan sampai kita mengalami ketakutan. Kenapa demikian? Saya sampaikan, karena Tuhan sudah memberikan yang inti. Kasih. Siapa itu? Anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Karena itu jangan sampai kita kehilangan akan janjinya Tuhan. Yaitu kemanunggalannya Allah bersama-sama dengan kita. Dan janji tentang kasih itu diberikan kepada kita. Kalau kita makin disempurnakan di dalam kasih, maka kasih melenyapkan ketakutan. Sekali ini saya mau sampaikan bagi kita, takut itu biasa. Supaya kita menjadi orang yang aware, kita menjadi orang yang lebih berhati-hati, lebih bijaksana, itu ada hal-hal dari rasa takut. Tapi kalau sampai ketakutan, itu akan sangat berbahaya. Injil Lukas mencatat ada banyak orang akan mati karena ketakutan berhubung peristiwa hal yang menimpa bumi. Jadi orang-orang akan mati karena ketakutan. Itu sebabnya saya mau sampaikan bagi kita semuanya, jangan sampai kita terjebak yang namanya ketakutan. Mungkin peristiwa itu banyak terjadi, tidak nyaman di tahun 2020 ini. Tetapi saya mau sampaikan, ingat akan kemanunggalannya Tuhan bersama-sama dengan kita. Dan yang kedua, ingat akan kasih-Nya yang sempurna atas kita semuanya. Saudara sekalian, kita masuk pada tahun yang sangat tidak nyaman ini. Saya mendorong setiap kita, mari kita makin bergantung kuat dengan Tuhan. Ingat Christmas, ingat akan kemanunggalannya Tuhan di dalam kita. Yang kedua, ingat Christmas, ingat akan kasih Tuhan yang inti yang diberikan kepada kita semuanya. Yang ketiga, yang terakhir, ingat Natal adalah ingat kado yang paling berharga. Mari kita perhatikan di dalam Yesaya pasal yang ke-9 di ayat yang ke-6. Kado itu adalah pemberian dan yang paling istimewa, paling berharga. Dikatakan demikian, Yesaya pasal 6 ayat yang ke-9, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, dan seterusnya. Di sana dikatakan seorang anak telah lahir. Tapi tidak berhenti sampai di situ, ditegaskan seorang putra diberikan kepada kita atau diberikan untuk kita. Anak artinya adalah anak yang masih kanak-kanak. Tapi ditegaskan bahwa bukan sekedar kanak-kanak yang diberikan. Seorang putra. Putra itu adalah anak yang sudah dewasa, yang sudah matang, yang sudah bertanggung jawab. Saudara, saya mau ajak setiap kita bahwa jangan curigai Tuhan di dalam bentuk apapun. Mana pertolongan Tuhan? Seringkali kita tanya demikian. Mana doa tidak dijawab-jawab? Mana penyakit tidak sembuh-sembuh? Di manakah Tuhan? Bukankah pertanyaan-pertanyaan itu seringkali kita pertanyakan, sekalipun di dalam hati yang paling dalam, mungkin tidak terucapkan. Bukankah pertanyaan-pertanyaan itu sering muncul dalam kehidupan kita? Saya mau sampaikan bagi kita, yang terbaik Tuhan berikan kepada kita. Masa sih yang lain-lain Tuhan tidak berikan kepada kita? Saya kurang yakin. Tetapi kenapa goncangan demi goncangan itu terjadi? Goncangan demi goncangan itu terjadi, bahkan kabut tebal yang sedang menyelimuti tahun 2020 atas dunia ini, bahkan juga atas bangsa Indonesia, bahkan juga atas kota kita. Saya tahu Tuhan sedang membawa kita pada sebuah tahap yang disebut dengan pemurnian gerejanya. Biarlah kasih tidak pura-pura. Kasih makin sempurna. Dari peristiwa pandemi atau 2020 yang sedang terjadi, pilihannya cuma dua bagi umat Tuhan. Adakah kita makin bertobat di hadapan Tuhan, atau malah kita makin murtad daripada hadapan Tuhan?
Wow, pilihan ada di tangan kita. Saudara, sekalipun tidak mudah, mari kita berjalan makin lama makin kuat menuju kepada Allah di Sion. Yang saya tahu, putra diberikan kepada kita, artinya sesuatu yang sudah matang dan tidak perlu diragukan lagi. Karena itu hari ini saya mengajak setiap kita responi akan panggilan Tuhan. Responi akan kasih Tuhan. Responi akan penyertaan bahkan kemanunggalannya Tuhan atas kehidupan kita. Responnya apa? Sederhana. Apa itu? Gift yang sama juga. Kado yang sama mari kita berikan kepada Tuhan. Kado yang berarti buat Tuhan bukan harta, benda, kekayaan, tetapi kado yang paling istimewa yang saya tahu Tuhan paling demen adalah jiwa-jiwa untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Saudara, lewat hidup kita atau diri kita, jadikan kado yang paling istimewa di hadapan Tuhan. Saudara, saya berdoa melalui Christmas tahun ini, melalui Natal tahun ini, sekalipun kita merayakan atau mungkin ibadah kita sangat sederhana, tapi mari kita berikan kado yang terbaik untuk Tuhan dan kemuliaannya. Memang kita tidak mudah di musim ini, sedang kita lewati sesuatu yang tidak mudah. Tapi biarlah kita berjalan di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Saya mau sampaikan bagi kita semuanya, makin kuat, makin kokoh di dalam Tuhan. Pandemi adalah cuma nama. COVID-19 sekalipun cuma nama. Tetapi yang diberikan kepada kita semuanya, yang dikadokan buat kita semuanya, bukan hanya nama, tetapi nama di atas segala nama. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Itu sebabnya hadirkan dan lahirkan Tuhan. Jadikan diri kita palungan dan lampinnya Dia. Sampai Dia manunggal bersama-sama dengan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita akan sama-sama tundukkan kepala sekali lagi dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu yang mendidik mengajarkan kepada kami semuanya. Melalui Christmas tahun ini, melalui Natal tahun ini Tuhan, peristiwa Natal itu mengingatkan bukan hanya Tuhan bersama dengan kami, tetapi Engkau manunggal bersama dengan kami. Natal artinya adalah kasih yang terbesar yang sempurna yang Tuhan berikan kepada umat manusia di bumi, dan di dalamnya adalah kita semuanya, kami semuanya Tuhan, yaitu semua jemaat yang mendengarkan dan juga hamba-Mu Tuhan. Dan bahkan Natal ini ada atau Christmas ini adalah bukti kado yang istimewa bagi kami. Karena itu Tuhan, kami mau responi cinta-Mu dengan kado yang istimewa yang dapat kami berikan, yaitu hidup, jiwa kami, jasmani kami, bahkan rohani kami, jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Aba, hamba-Mu selesai bicara. Mari Tuhan sepatah dua patah kata, biarlah itu boleh memahat setiap kami, setiap yang mendengarkannya. Sebab kami percaya sepatah kata daripada Tuhan akan menghujam kuat dan mengubah akan kehidupan setiap kami. Tapi ribuan bahkan jutaan kata akan menjadi sia-sia kalau bukan berasal dari Tuhan. Itu sebabnya segala kemuliaan, pujian hanya bagi Tuhan kami kembalikan. Biarlah Engkau berbicara lebih dalam melalui tanggal 20. Ada di bulan 12 tahun 2020. Tuhan tolong kami. Terima kasih Aba. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, semua yang diberkati Tuhan untuk jadi berkat, katakan sama-sama. Amin, amin dan amin. Tuhan memberkati. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Bapa, kami datang kepada Tuhan, kami berdoa membawa bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami membawa kota kami, kota Tegal dan Kabupaten Tegal dan sekitarnya. Kami angkat tangan kami atas bangsa kami dan kota kami. Shalom Indonesia. Shalom Kota Tegal, Shalom Kabupaten Tegal. Biarlah perlindungan Tuhan nyata atas bangsa kami, atas kota kami. Biarlah pengcoveran dari Tuhan, backup dari Tuhan turun atas bangsa kami.
dan pada setiap daerah, dan pada setiap kota-kota, desa-desa, dan kampung-kampung. Ya Tuhan, perlindungan Tuhan nyata sehingga bangsa dan kota kami, oh Tuhan, dilindungi Tuhan dari wabah COVID yang sedang melanda dunia saat ini. Kami berdoa Tuhan untuk vaksin COVID-19 yang sudah datang ke tanah air dan sebentar akan didistribusikan, disuntikan kepada setiap orang. Biarlah ini adalah menjadi solusi ya Tuhan bagi penanganan COVID di Indonesia. Tuhan kiranya membuat usaha ini berhasil dengan adanya saling sinergi dan kerjasama yang baik antara lembaga-lembaga negara yang terlibat di dalamnya. Kami berdoa bagi para pemimpin bangsa kami, baik di tingkat pusat mulai dari Bapak Presiden dan seluruh jajaran kementerian, khususnya Kementerian Kesehatan, TNI dan Polri, dan juga gugus tugas COVID-19 sampai ke daerah-daerah ya Tuhan, yaitu para gubernur, bupati, wali kota, dan seluruh jajaran SKPD yang ada. Biarlah Tuhan limpahkan kesehatan kepada mereka, para pemimpin kami, kekuatan, hikmat yang dari Tuhan untuk menghadapi banyak cobaan ini dan untuk menanggulangi keadaan yang sulit ini ya Tuhan. Sehingga bidang-bidang yaitu kesehatan, ekonomi, perdagangan, pendidikan ya Tuhan, bahkan keamanan bangsa kami boleh segera Tuhan pulihkan. Kami juga mendoakan Bapak Gembala Sidang, Tuhan semakin memulihkan kesehatannya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Segala sakit penyakit kami disembuhkan. Juga kami berdoa untuk keluarga Pak Daniel dan untuk keluarga Pak Timotius ya Tuhan. Tuhan limpahkan kesehatan, berkat dan perlindungan yang nyata kepada mereka. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang sakit ya Tuhan. Engkau menjamah saat ini Pak Tejo, Engkau menjamah saat ini Pak Chandra di Mejasem, Engkau menjamah saat ini Saudara Yayan di Jakarta, dan Engkau menjamah saat ini Saudari Yuli Aryawan ya Tuhan. Apapun sakit penyakit mereka, kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Jamah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan kepada mereka Tuhan, dilimpahkan kesehatan yang sempurna. Kami juga berdoa Tuhan untuk yang berulang tahun pada pekan ini. Kiranya berkat damai sejahtera, jasmani maupun rohani, kiranya nyata dalam kehidupan mereka dan semakin mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Kami mendoakan juga Tuhan perayaan Natal di gereja-gereja di Kota Tegal dan Kabupaten Tegal, di mana kami harus menjalani Natal tahun ini dengan keadaan yang masih prihatin ya Tuhan di tengah pandemi ini. Kiranya itu tidak mengurangi semangat dan makna Natal di dalam hati kami setiap jemaat-Mu. Bagi kami, Yesus Kristus, Engkau adalah Tuhan atas semesta alam. Engkau telah lahir ke dunia dan Engkau telah menjadi juru selamat dalam hidup kami. Engkaulah Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan dimanapun engkau berada, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan terimalah dengan iman setiap berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, dan Tuhan mengarahkan wajahnya kepada engkau, serta Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita melanjutkan aktivitas kita hari ini dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus yang menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya.
Yang percaya berkata, amin. Haleluya. Tatkala gelap mencekam hidupku, ku rasa aman dalam-Mu. Ku bawa hatiku, ombak yang menderu tak membuat galau hatiku. Ku tahu ku selalu mengandalkan-Mu. Ku ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Jiwaku berseru hanya kepada-Mu. Segala kerinduan hasrat jiwaku ku serahkan padamu. Sampai batas waktu Kaulah satu.